Kalau udah usia 30-an, susah nyari kerja. Kenapa nggak dipajang, Bu? Supaya orang tahu juga ya ada hasilnya. Karena nggak kita pajang aja udah berlomba-lomba, Pak, mau daftar. Bulan. Kenapa Pak Hari memilih memberi keterampilan menjahit buat ibu-ibu? Ibu-ibu saya cinta. Saudara, banyak cara untuk berbuat untuk masyarakat. Antara lain melatih keterampilan. Nah, salah satu senator dari Kepulauan Riau, Bapak Hari Pinto Tanuwijaya, memilih membiayai dan membimbing ibu-ibu untuk ikut kursus menjahit di dua tempat, di Tembesi dan di Jodoh. Dan hari ini saya akan melihat di LPK Sempano bagaimana ibu-ibu belajar kursus menjahit yang akan berguna keterampilan ini buat mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka. Kita ikuti wawancara dengan Pak Hari Pinto yang sedang berada di tempat kursus menjahit ini. Halo Pak Hari, apa kabar? Selamat siang, Bang Sokrates. Ya. Apa kabar? Lagi ramai nih, Pak. Oh iya. Ya, Pak, ini apa ceritanya ini? Oh, ini apa ya? Ini ibu-ibu belajar menjahit. Oh. Selama sebulan ya, Bu Guru ya. Bu Guru Mutiara. Jadi belajar menjahit, bisa bikin baju sendiri, atasan, bawahan, dress, gaun, sarung ya. Begitu deh. Buat bapaknya juga bisa ya. Oh gitu ya. Oke, untuk ibu-ibu ya, gitu loh belajar. Jadi punya keterampilan. Sudah berapa lama Pak Hari membina kursus menjahit? Kalau yang di sini udah setahun setengah, lebih ya. Udah mau 2 tahun. Hampir 2 tahun. Yang di Tembesi ini ya. Ada lagi satu lagi di Jodoh juga sama, 2 tahun lah. Tiap bulan. Kenapa Pak Hari memilih memberi keterampilan menjahit buat ibu-ibu? Ibu-ibu saya cinta. Nah, maksudnya kenapa milih menjahit gitu? Oh gini. Kan ini kursusnya gratis. Iya, iya. Yang saya mampu biayain lah, ya kan, ya menjahit salah satunya. Kalau untuk orang-orang muda dulu ada juga saya bikin kursus safety dasar. Iya, iya. Lumayan juga alumni udah 1000-an. Iya. Sebetulnya kan masyarakat kita perlu banyak keterampilan, keahlian, skill, ya kan. Ada sih dari pemerintah, tapi ya inilah yang saya bisa bantu ya. Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu ini ada selain ibu-ibu yang udah menikah, udah punya anak, bawa anak, ada juga yang masih gadis loh, ya kaum perempuan ya. Iya, iya. Jadi ibu-ibu kan kalau bekerja di perusahaan gitu sering kalau udah usia 30-an susah nyari kerja. Ya kan? Atau ibu-ibu yang memang pilihannya memang mau mengurus rumah tangga. Itu pekerjaan yang mulia ya. Iya, iya. Tapi kan sesudah ngurus pagi ya kan tentu kalau sudah ini kan bisa lebih produktif, punya kegiatan. Nah, ini menjahit misalnya. Ini kan untuk menunjang ekonomi keluarga ya. Betul. Begitu. Ada nggak yang ibu-ibu ini Pak Hari setelah ikut kursus ini kemudian bekerja di konveksi gitu? Kalau yang mereka ini untuk yang gelombang 17. Sudah gelombang berapa, Bu? 17. Oh. Ini gelombang 17. Udah 17 yang ini. Jadi kursusnya selama 1 bulan. Iya. Selesai kemudian pulang lagi. Iya. Itu terus berkelanjutan. Iya. Baru terus ada tahap angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Jadi udah 17 Jadi angkatan. berarti sudah berapa banyak yang sudah dilatih menjahit ini Pak Hari? Yang Bapak ingat 1000-an lah. semuanya? 1000-an lah ibu-ibu ya. Di Tembesi dan di Jodoh? Iya. Oke. 1000-an. Selain cinta sama ibu, apa sebenarnya misi Pak Hari Pinto sebagai seorang senator memberi keterampilan menjahit untuk ibu-ibu ini? Ya kalau menjahit itu bisa dilakukan ibu-ibu dari rumah. Ya kan kalau mereka mau bekerja di konveksi ini tingkat keterampilan udah terlalu tinggi sebetulnya. Tapi ya ada sertifikat kan bisa lebih mudah. Jadi sebetulnya kan gini, masyarakat kita tuh perlu punya skill. Harus belajar terus, upgrade skill.
Nah, itu yang saya sebetulnya ingin mengetuk, ya kan. Pemerintah udah bikin banyak, tapi banyak juga yang masih banyak juga dari masyarakat atau dari industri di Kepri lah atau di Batam khususnya yang memang perlu pekerja atau masyarakat yang punya skill yang dibutuhkan, yang nyambung gitu loh. Kalau mereka mau buka usaha sendiri, UKM malah lebih bagus lagi. Iya kan? Jadi bisa. Sebetulnya tuh masyarakat sangat memerlukan, saya lihat ya, skill apa yang punya sertifikasi yang bisa dipergunakan oleh industri. Banyak sekali skillnya yang diperlukan. Nah, banyak pelatihan, tapi sebetulnya kebutuhannya yang untuk nyambung itu perlu ditingkatkan lagi menurut saya. Contoh, katanya shipyard kebanjiran order, tapi welder yang bersertifikasi kekurangan ribuan orang. Karena kurangnya keterampilan. Ya itu dia. Di sini harus ada campur tangan negara dong. Gitu loh. Kalau ini inilah yang saya mampu, yang sedikit-sedikit inilah. Tapi tentu saya tujuannya tentu akhirnya itu. Ya kalau saya cuma ngomong-ngomong aja tapi nggak do something gitu kan, ya beda. Saudara, tidak banyak politisi yang turun ke lapangan dan membina masyarakat secara langsung. Dan ini dilakukan oleh Pak Haripinto Tanuwijaya sebagai seorang senator dari Kepulauan Riau. Dan kita tunggu aksi dan tindakan nyata dari para calon legislatif yang sekarang sedang mempromosikan dirinya di mana-mana. Ikuti terus Socrates Talk. Saudara, saya masih di LPK Semfano ya Bu ya, dengan Ibu Guru Ibu Mutiara yang mengajarkan ibu-ibu di kawasan ini menjahit. Ibu, bisa ceritakan apa kesulitannya mengajarkan kursus ibu-ibu menjahit? Sejauh ini Pak, kalau saya katakan kesulitannya tidak begitu ada dampaknya kesulitannya, karena satu hal yang saya lihat dari peserta kursus itu, disiplin mereka itu yang membuat mereka tidak ada kesulitan. Ya, sejauh ini mereka bisa menyelesaikan jahitan mereka dalam kurun waktu hanya 1 bulan aja. Itu 3 jahitan, artinya 3 setel baju. Itu atasan bawah, itu yang bentuknya kemeja. Terus ada yang namanya dress, ada namanya gaun. Lalu pola yang kami buat selama 1 bulan itu ada sampai 6 pola. Termasuk itu membuat rok songket. Rok songket, namun kami tidak jahit karena keterbatasan waktu kami. Selain itu apa Bu suka dukanya melatih ibu-ibu ini? Sabar. Kalau sekarang saya bilang suka dukanya sih boleh dikatakan kecil. Sukanya yang apa? Apa yang misalnya? Sukanya itu kalau datang mereka dengan berbagai keluhan dari rumah, setelah sampai kami di sini, tadinya aku begini, tapi kalau sudah sampai di sini, bagaimana cara menjahit ini? Gitu ya kan. Lalu saya kasih tahu. Yang tadinya saya bergulung-gulung dari rumah, setelah ada Bunda Tiara, bisa menyelesaikan jahitan saya ini gitu. Lalu mereka ada bahasa yang saya kutip dari mereka, membuat saya sukacita. Bunda Tiara itu semacam pegadaian katanya. Kenapa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu mereka bilang ke saya. Jadi itu yang membuat saya jadi sukacita, semangat untuk membimbing mereka gitu. Dari sekian banyak siswa yang belajar menjadi ini, ada nggak yang kemudian membuka usaha jahit konveksi sendiri? Oh, sudah ada yang buka sendiri di rumah. Ada itu yang tinggalnya di daerah Dapur 12, ada yang di depan kita ini perumahan. Apa itu namanya perumahan yang di depan kita ini? Iya, Tembesi Raya. Sudah ada beberapa Pak. Mereka. Boleh saya tanya-tanya muridnya Bu ya? Oh, silahkan. Mbak, ini sedang jahit apa? Membuat dress. Dress ya? Untuk siapa dressnya? Untuk customer saya. Oh, sudah ada customer? Sudah ada customernya. Keren ya. Susah nggak pakai mesin jahit nih Bu? Pertama iya. Apa susahnya?
karena belum tahu kemarin, jadi ya deg-degan karena belum mesin kan. Ini pakai listrik kan? Kalau yang lama tuh kan kayak di sepeda itu ya, Bu? Yang engkol. Yang engkol. Ya, yang Oh, ini goyang masih ada ya? Iya. Oh, itu masih dipakai ya? Yang ini. Iya. Contohnya ada Pak, yang itu yang kita pakai. Masih dipakai ya? Iya, masih pakai. Iya. Selain dress, apa lagi yang bisa Ibu lakukan setelah ikut kursus ini? Setelan, baju celana gitu, sama dress yang beda ininya, beda model kerahnya. Iya. Ada yang V, ada yang segi empat, ada yang... Nah, kalau ibu itu kan suka, Bu, ya, suka permak gitu. Misalnya kadang-kadang tiba-tiba dia kurus, setelah gemuk, terus dia harus dikecilin. Itu bisa ya? Pak, udah 2 kali permak ini. Orang sih permak lagi. Tapi makin pintar, Makin makin pintar. tahu kita yang pintar. Iya. Oke, kalau ini apa, Mbak? Belajar apa ini? Menyulap, bukan? Tinggal merapikan aja, Pak. Oh. Saja. Finishingnya. Jadi inilah Pak ya, maaf ya Bu ya. Inilah jahitan kami yang kedua. Oh. Ini hasilnya jahitan ya? kami yang kedua, hasil jahitan mereka. Iya. Yang pertama mana? Ada bawa? Oh iya. Ini ada. Ini yang jahitan yang pertama dengan ini atasannya, ini bawahnya Kenapa nggak celana. dipajang, Bu? Hah? Supaya orang tahu juga ya ada hasilnya. Karena nggak kita pajang aja udah berlomba-lomba Pak mau daftar. Iya. Terus ini yang ketiga, laris manis ini Pak. Makanya kami meminta jangan berhenti sampai di sini. Selanjutnya begitu Pak. Iya kan? Kepada siapa? Ke Pak Hari Pinto? Iya, Bapak kan mempromosikan untuk negara. Ya kan? Jangan hanya Pak Hari Pinto aja yang berkorban. Iya. Masyarakat kita yang ada di sini kan. Bu, saya mau tanya, Bu, kenapa untuk kursus menjahit itu lebih banyak ibu-ibu pada anak gadisnya? Karena salah satu ibu-ibu ini kan yang dulunya bekerja di perusahaan. Oh. Nah, di perusahaan itu kan kita udah tahu dibatasi dengan usia. Nah, setelah lepas dari sana, tentu kan mereka nggak ada job lagi. Nah, mereka berusaha untuk mencari job yang baru dengan catatan tidak terikat lagi dengan pekerjaan di luar. Mereka bisa mengatur sendiri. Iya. Ini nanti setelah kursus 1 bulan ibu-ibu ini dapat sertifikat ya? Betul. Oke. Nah, ada juga, jadi kalau untuk yang anak gadis, ya katakanlah yang masih umurnya bisa dipakai ke perusahaan, nah itulah salah satunya mereka bawa sertifikat itu bahwa mereka sudah pernah melakukan untuk perusahaan-perusahaan konveksi ya? Iya, khususnya kayak di garmen. Garmen, ya. Ya. Jadi ada beberapa orang, siswa kita lah saya katakan begitu ya, yang kalau dari perusahaan-perusahaan garmen tuh ada nggak perhatiannya pada ibu-ibu yang khusus menjahit ini? Oh, sampai sekarang belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Mestinya mereka ya yang mungkin dengan dana CSR-nya, corporate social responsibility-nya membantu masyarakat untuk harusnya dapat gitu, keahlian Pak. ini. Justru kami sangat berterima kasih lah sama Pak Hari Pinto ini yang mau berkorban begini, memberikan semualah ke kami ini. Kalau saya lihat ada di satu pelatihan begini, mereka hanya belajar untuk menjahit aja, menjahit bukan membuat pola, menjahit baju. Oh. Katakan menjahit yang lurus, yang belok-belok, nantinya yang akan dipekerjakan ke perusahaan garmen gitu kan, itu mereka berbayar. Jadi mereka justru pergi ke sana, rela mereka belajar sana dengan catatan bayar gitu. Kalau sini gratis ya? Di sini gratis. Karena makanya ditanggung kami, semua oleh Pak Hari Pinto. Iya, makanya kami sangat berterima kasih lah kehadiran Pak Hari Pinto untuk membantu ibu-ibu khususnya yang di sini. Iya, Nah, yang dulunya kan kayak ibu inilah, ya kan? Yang, kalau kita bilang lah ya maaf ya ibu ya, kalau misalkan kita bawa ke garmen, tentu kan pihak perusahaan juga udah mikir kan nerimanya. Nah, tapi kan masih cantik ibu ini. Udah mikir kan. Jadi kalau
sekarang udah semenjak latihan seperti ini kan udah bisa membuka sendiri di Ya, rumah ya. untuk membeli garamnya kan udah bisa gitu. Ya. Jadi tidak perlu dibawa ke tukang jahit lagi ya Bu ya, untuk permak-permak Iya. sendiri ya. Hanya mesinnya yang nggak ada. Oh. Mesin jahitnya yang jadi kendala mereka. Iya, iya. Maklum aja lah kan Pak, yang Iya, nggak iya. secepat ini. Mahal ya Bu mesin jahit? Oh, kalau yang kayak gini Pak, kita udah tanya, apalagi yang merek kita punya ini yang second ya, di atas 8 juta satu. Ini yang second loh Pak, ya, Iya, yang merek kayak gini, karena ini Matic Servo namanya, yang kayak gini. Apalagi kalau yang obras kita itu, Nah, ini mesin obras ya? iya mesin obras, Iya, ya, iya, iya. itu mahal itu. Ya. Karena mesin jahit ini juga kan tergantung dengan merek, ya Iya. kan?